Baik, selamat malam kepada Bapak Sunar Wijaya selaku dosen pengajar mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selamat malam juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman kelas C. Jadi, pada malam hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai berbagai aspek dalam manajemen dan organisasi. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan melakukan presentasi pada malam hari ini. Yang pertama ada Niputu Hanisa Noptiana Putri, absen 1 selaku pembicara ketiga. Yang kedua ada Egi Agus Wartama, saya sendiri, saya absen 15 selaku moderator sekaligus pembicara pertama. Yang ketiga ada Putu Tiffany Ika Melani, absen 16 selaku pembicara kedua. Dan yang terakhir ada Rizky Nur Pratama Purta, mahasiswa MBKM selaku pembicara keempat. Jadi adapun pembahasan materi yang akan kami bahas pada malam hari ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pentingnya sebuah manajemen dalam organisasi. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada aplikasi dari fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat ada analisis jabatan, perencanaan SDM, serta bentuk organisasi dalam perusahaan. Jadi untuk materi yang pertama mengenai pentingnya sebuah manajemen dalam organisasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi aspek manajemen dan organisasi merupakan suatu aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Mengapa demikian? Karena walaupun suatu usaha tersebut telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, namun tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan. Jadi tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen ini. Jadi dalam proses manajemen atau kaidah ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen. Jadi masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan karena kaitannya antara satu fungsi dengan fungsi lainnya sangat erat. Nah, jadi adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Jadi perencanaan atau planning ini adalah suatu proses untuk menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Jadi dalam proses pengorganisasian ini merupakan suatu proses pengelompokan suatu kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit tertentu. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Jadi dalam proses pelaksanaan ini merupakan suatu proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi atau dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada pengawasan. Jadi dalam proses pengawasan ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, apakah suatu tugas tersebut telah sesuai dengan rencana. Jadi jika tidak sesuai dengan rencana suatu tugas-tugas tersebut, maka akan dilakukan suatu evaluasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai aplikasi dari fungsi-fungsi manajemen akan dijelaskan oleh pembicara kedua. Pembicara kedua untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari aplikasi dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi dalam pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen, kami mengambil salah satu contoh pengaplikasian dari fungsi manajemen yaitu pada kegiatan manajemen pembangunan proyek. Jadi manajemen proyek itu adalah sistem untuk merencanakan atau melaksanakan dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek, penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Organisasi proyek merupakan suatu cara yang efektif untuk menyatukan orang dan sumber fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dengan waktu yang terbatas. Selanjutnya ada beberapa tahapan aplikasi fungsi manajemen dalam manajemen proyek. Yang pertama ada rencana proyek.
Jadi rencana proyek menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Dalam melaksanakan proyek, perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaan atau aktivitas, waktu penyelesaian, tenaga pelaksanaan, peralatan, dan anggaran. Yang kedua ada penjadwalan proyek. Jadi jadwal proyek merupakan proses menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu di mana mereka harus dimunculkan. Dan yang ketiga ada pengawasan proyek, yaitu mengawasi atau mengendalikan proyek merupakan hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai tepat waktu pada waktunya. Mengawasi suatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktek bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan fungsi operatif yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan, integritas, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari pembicara kedua. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Pembicara ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan, perencanaan jabatan, dan perencanaan SDM. Yang pertama yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Untuk itu, kita perlu mengetahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisis jabatan dapat diartikan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesiskan data jabatan. Dari analisis jabatan akan diperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Uraian jabatan memuat beberapa hal. Yang pertama adalah identitas jabatan, yang kedua fungsi jabatan, yang ketiga uraian tugas, kemudian wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, bahan, alat, dan mesin yang digunakan, serta kondisi kerja. Sedangkan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan memuat syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat melaksanakan jabatan tertentu dengan baik. Persyaratan jabatan ada 4, yaitu persyaratan pendidikan, persyaratan pelatihan, persyaratan pengalaman, dan persyaratan psikolog. Yang kedua yaitu perencanaan jabatan. Perencanaan jabatan merupakan proses yang ditentukan dan diciptakan oleh karakteristik dan kualitas kerja dari suatu jabatan. Pada umumnya, perencanaan jabatan didasarkan pada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan mekanistik. Pendekatan ini didasarkan pada ilmu teknik mesin dan menitikberatkan pada tugas. Pekerja dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan seefisien mungkin. Kemudian yang kedua, pendekatan faktor manusia. Pendekatan ini memperhatikan faktor tubuh, baik biologi maupun psikologi pekerja. Kemudian yang terakhir, pendekatan motivasi. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi organisasi, di mana kerja dirancang untuk merangsang motivasi para pekerja atau karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan SDM dalam suatu bisnis atau perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang dijalankan. Setelah melakukan perkiraan terhadap jumlah barang atau jasa yang akan dihasilkan, selanjutnya perkiraan ini diubah ke dalam jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan atau melaksanakan aktivitas tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari pembicara ketiga. Untuk materi yang terakhir akan dilanjutkan oleh pembicara keempat. Pembicara keempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Untuk selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Organisasi secara statis dapat diartikan sebagai wadah atau suatu tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antar tugas, batas wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Atas dasar kegiatan itu, selanjutnya dapat disusun pola tetap hubungan-hubungan antara bidang-bidang keputusan maupun para pelaksana yang mempunyai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab tertentu. Bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu organisasi garis atau lini. Organisasi ini adalah organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya. Organisasi ini seperti ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan sedikit jumlah karyawan yang belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Yang kedua adalah organisasi lini dan staf. Pada tipe organisasi ini, atas kesatuan komando tetap dipertahankan. Pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada unit di bawahnya. Yang ketiga yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan sebagai kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh untuk pimpinan, mendelegasikan wewenang kepada manajer di bawahnya dan meneruskannya kepada bawahannya. Yang keempat, organisasi lini, staf, dan fungsional. Organisasi ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe, yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Yang kelima yaitu flat organization atau T-form organization. Organisasi ini lebih lincah dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan, sehingga bentuk ini organisasi semakin banyak digunakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Jika terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Jika ada teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat mengajukan pertanyaan, karena seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.